kelompoknya serangga, burung itu bukan termasuk. Tapi kalau kelompoknya yang punya sayap, malah laba-laba yang tidak termasuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Setelah sebelumnya saya membahas tentang aritmatika deret atau number sequence, kali ini saya akan membahas soal TKD dari batch 2, yaitu word classification atau klasifikasi kata. Jadi soal seperti ini juga banyak ya terdapat di batch kedua, dan tidak menutup kemungkinan untuk batch 3 juga terdapat soal ini. Jadi ada perlunya kita lihat dulu seperti apa sih klasifikasi kata. Nah, di sini langsung saja. Untuk mengerjakan soal ini kita harus baca instruksinya terlebih dahulu. Oke, di sini pada jenis soal ini kita akan disajikan terdiri dari 5 kata, A, B, C, D, dan E. Kemudian terdapat 4 kata yang memiliki kesamaan dalam karakteristik tertentu. Sementara itu, satu kata yang lain tidak memiliki kesamaan dengan kata-kata lainnya. Oke, kita contohkan aja di sini. Mana sih yang nggak satu circle dari jenis-jenis ikan di sini? Yang A itu ada salmon, B paus, C bandeng, D tongkol, dan E pari. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini semuanya jenis-jenis ikan. Jadi karakteristiknya sama, tapi bukan itu ya. Kita harus mencari apa sih yang beda dari yang kelihatannya ini sama gitu. Jadi kalau kalian perhatikan bahwa salmon itu dia bernafas dengan insang, kemudian bandeng juga, tongkol juga, dan pari juga. Satu-satunya ikan yang bernapas dengan paru-paru di kelompok ini ya, di kelompok ini adalah paus. Berarti ini tidak satu circle dengan kelompok-kelompok yang tadi ya. Jadi jawabannya itu B, paus. Jadi seperti itulah kita harus mencari sedetail mungkin apa sih yang nggak sama dari circle ini. Oke, kita lanjut soal pertama. Oke, di sini ada kita lihat ada kupu-kupu, burung, kumbang, lebah, dan laba-laba. Nah, di sini kalau kita perhatikan yang ini antara kupu-kupu, kumbang, lebah, laba-laba itu termasuk dalam kelompok serangga ya. Serangga. Sedangkan burung ini kelompoknya unggas. Jadi burung ini tidak satu circle dengan kelompok yang lain. Tapi kalau kita pikir-pikir ada sih persamaan antara yang lainnya. Gimana kalau kita berpikir kalau misalnya kupu-kupu, burung, kemudian kumbang, kemudian lebah, ini adalah satu hewan yang memiliki sayap ya. Memiliki sayap. Sedangkan laba-laba ini hewan yang tidak memiliki sayap. Jadi ada sih soal yang seperti ini juga di batch kedua. Jadi dia itu memiliki 2 jawaban tergantung dari sudut pandang mana yang kita pilih. Gitu. Jadi kalau kelompoknya serangga, burung itu bukan termasuk. Tapi kalau kelompoknya yang punya sayap, malah laba-laba yang tidak termasuk. Nah, soal-soal seperti ini ya 50-50 lah yang mana yang benar, tapi kalau terserah lah ya teman-teman ini menjawab apa ini untuk soal yang pertama. Masih soal pertama udah terjadi perbedaan seperti ini, perbedaan point of view. Oke, kita lanjut dulu soal kedua. Ini antara burung dan lebah lah ini jawabannya, tergantung sudut pandang mana yang kita nomor 2 ini kita perhatikan ya, ini jenis mata uang. Kalau dong itu Vietnam, bat itu Thailand ya, cat itu Myanmar atau apa. Kemudian ringgit itu adalah Malaysia. Nah, di sini sudah tertera sih sebenarnya ini ini mata uang dari negara-negara Asia
Tenggara. Sedangkan euro ini mata uang dari Eropa. Jadi jawaban yang kita pilih adalah yang D. Kita membuang untuk yang tidak se-circle ya. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah D. Nomor 3 ini ada air, kolam, angin, udara, dan cahaya matahari. Kalau kita perhatikan yang A itu air, itu adalah sumber daya alam ya, sumber daya alam. Kemudian ini sumber daya alam, kemudian angin juga, udara juga, dan cahaya matahari juga. Jadi ini kolam ini apa nih coba tiba-tiba kolam. Jadi jawabannya itu adalah kemungkinan besar adalah B, yaitu kolam. Kemudian kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ini adalah jenis-jenis makanan ya. Ada komro, ada papeda, ikan bungkus, kue bagia sagu, sagu lempeng. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini papeda, kemudian ikan bungkus, kue sagu, kemudian sagu lempeng. Ini adalah makanan khasnya Papua. Kemudian ini yang nomor A ini adalah makanan khas Sunda. Jadi jawabannya yang A ya, karena ini circle-nya makanan Papua semua. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Di sini ada ikan teri, tuna, gurami, salmon, cakalang. Oke, teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana ya? Yang C ya, teman-teman. Kenapa C? Kalau kita perhatikan, teri ini hidupnya di laut ya. Ini di laut, teri, kemudian tuna pun juga, salmon juga, kemudian cakalang juga. Yang hidup di air tawar yaitu adalah gurami ya, teman-teman. Jadi di sini kita pilih gurami. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini ada hutan stepa, hutan bakau, hutan sabana, hutan hujan tropis, dan hutan dataran rendah. Kita sering mendengar kata ini, dan kata ini karena kata ini merupakan adalah hutannya Indonesia, teman-teman. Hutannya negara kita tercinta, Indonesia. Sedangkan hutan dataran rendah ini tidak pernah kita dengar atau jarang kita dengar karena ini merupakan hutan sebutan Malaysia. Hutan Malai. Oke, berarti jawabannya yang E ya, teman-teman. Kita lanjut soal nomor 7. Di sini ada tari remo, tari lenggong, tari indang, tari tinkiling, kemudian tari piring. Kira-kira mana ini yang tidak se-circle? Jawabannya yang ini ya, teman-teman. Jawabannya yang D, tidak se-circle, karena A sampai B dan E ini merupakan tarian dari suku Indonesia. Tarian suku di Indonesia, sedangkan yang nomor D itu tarian dari Filipina. Kalian bisa search ya, tarian Tinikiling itu tarian dari Filipina. Tari Filipino. Oke, sini ada musim semi, kemudian musim hujan, kemudian musim gugur, kemudian musim dingin, dan musim panas. Kalau ini musim di Indonesia nggak mungkin ya, karena di sini ada musim semi, juga musim gugur.
Di Indonesia itu nggak ada musim semi, musim gugur, juga musim dingin nggak ada. Yang ada musim hujan dan musim panas kalau di Indonesia. Tapi kita pilih lagi ya. Kalau ini di Eropa itu ada musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. So, pasti jawabannya adalah yang B ya, karena ini tidak ada di Eropa. Musim hujan ini nggak ada di Eropa. Yang ada 4 ini ya teman-teman. Musim semi, gugur, musim dingin, dan musim panas. Di sini ada bemo, bus, motor, truk, dan kemudian terakhir adalah mobil. Oke, kira-kira apa jawabannya ya? Kalau kita perhatikan, bemo ini transportasi dengan 3 roda. Bus ini banyak roda. Berapa ya roda bus? Intinya ini banyak roda. Kemudian ini 2 motor. Kemudian truk juga banyak. Kemudian mobil ini 4. Jadi yang tidak sesirkel kemungkinan dilihat dari rodanya adalah yang C ya. Alasannya untuk transportasi yang lain itu memiliki roda itu lebih dari 2 ya. Lebih dari 2. Sedangkan yang motor ini yang C rodanya cuma 2. Kemungkinan itu ya. Karena ini banyak roda, yang ini 3 roda, kemudian ini banyak, dan ini 4. Oke, kalau kalian ada jawaban yang berbeda, silakan tulis di komentar ya. Kemudian untuk soal ke-10. Soal 10 itu ada roti gandum, croissant, bagel, risotto, kemudian adalah donat. Mungkin kita kurang familiar ya dengan nama-nama ini, tapi yang pasti ini yang A, kemudian yang B, yang C, dan yang D ini adalah makanan sejenis roti ya. Sejenis roti atau kue yang terbuat dari gandum. Sejenis roti terbuat dari tepung gandum. Kemudian sedangkan risotto ini merupakan sejenis makanan berbentuk nasi yang dari Italia. Risotto itu makanan seperti nasi yang berasal dari Italia. Jadi ini dilihat dari sudut pembuatannya ya. Makanan itu terbuat dari apa. Nah, yang tidak sesirkel adalah yang di risotto. Nomor 11 ini ada Gunung Raung, Gunung Pohen, Gunung Rinjani, Gunung Semeru, dan Gunung Kerinci. Yang di sini kalau kita lihat yang A ini gunung aktif, kemudian Rinjani juga, kemudian ini juga Semeru, dan Kerinci merupakan gunung aktif. Sedangkan Gunung Pohen ini gunung yang tidak aktif, yang berada di Pulau Bali. Jadi yang tidak sesirkel yang adalah yang B ya. Ini tidak sesirkel dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut nomor 12. Meja, pensil, spidol, ballpoint, dan pena. Ya udah, ini sebenarnya sangat mudah ya. Jawaban yang salah adalah jawaban yang salah tapi benar adalah yang ini. Karena ini merupakan alat tulis. Alat tulis. Sedangkan meja ini adalah ya meja, bukan alat tulis. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, di sini ada planet, komet, galaksi, bintang, dan sirup. Oke. Ini merupakan
objek-objek luar angkasa ya, objek-objek di luar angkasa. Sedangkan ini adalah minuman waktu lebaran, jadi tidak se-circle ya dengan yang ini. Jadi kita di sini di word classification atau klasifikasi kata mencari kata-kata yang tidak se-circle dengan 4 kata yang lainnya. Oke, ini terlalu mudah. Kita lanjut nomor daging, 14. Buah, kacang, umbi, sayur. Oke, ini lumayan normal lah ini tingkatnya. Oke, jawaban yang benar adalah yang tidak se-circle adalah yang D. Kenapa yang D? Karena kalau kita lihat di sini, ini tumbuhan ini vegan, sayuran, ini sayuran. Sedangkan ini adalah hewani ya. Hewani, daging ini hewani karena berasal dari hewan. Jadi yang tidak se-circle adalah yang A. Kita lanjut nomor 15. 15 ini ada kadal, buaya, kuda, komodo, dan penyu. Jawaban yang tidak se-circle adalah jatuh kepada, ya benar sekali bagi kalian yang menjawab C. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, yang kadal ini merupakan hewan melata. Hewan melata, buaya, komodo juga, dan penyu juga. Sedangkan kuda ini tidak se-circle dengan mereka karena dia merupakan hewan yang tidak melata dan juga mamalia. Perbedaannya ada 2 ya. Selain dia tidak melata, mamalia. Ya, jadi kita mencari kalimat yang tidak se-circle dengan yang 4 kata lain, maka itulah jawabannya. Jadi kita jawab C ya, kuda. Oke, kita lanjut nomor 16. Di sini ada lada, jahe, tomat, bawang merah, cabai. Di sini sih sebenarnya mirip-mirip ya semuanya. Kalau kita perhatikan, yang ini adalah bumbu dapur, kemudian ini juga, kemudian ini sering juga di dapur, tapi bukan termasuk bumbu dapur ya. Bawang merah juga termasuk bumbu dapur, kemudian cabai bumbu dapur. Jadi sebenarnya aku nggak bisa jawab yang ini ya, karena ini mirip semua, mirip jenis-jenis yang ada atau yang disering di dapur lah gitu. Tapi pilihanku kalau disuruh pilih salah satu, aku lebih pilih ke C, tomat, karena ini lebih ke sayuran ya, lebih ke sayuran. Jadi dia ini kalau kita lihat yang A ini fungsinya penyedap rasa, ini juga penyedap rasa, ini juga cabai. Tapi kalau tomat untuk penyedap rasa sih bukan ya, tapi dia lebih ke untuk sayuran gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal 17. Di sini ada guru, dosen, tutor, instruktur, kemudian dealer. Sebenarnya ini lebih mudah ya daripada soal sebelumnya. Pasti ya ini yang tidak se-circle, karena yang lainnya itu merupakan di bidang pendidikan ya. Ini di bidang pendidikan. Sedangkan yang ini, dealer ini bisa otomotif, bisa marketing ya untuk dealer ini. Jadi beda profesi lah, beda profesi di bidang pendidikan, dan ini di bidang marketing, dealer. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Di sini ada delima, semangka, strawberry, kiwi,
raspberry. Ingat ya, di sini kita mencari untuk kalimat-kalimat kata yang tidak sesirkel dengan kata-kata lainnya. Jadi kemungkinan jawabannya ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat, delima ini warnanya merah, semangka juga buahnya ya, warna merah dalamnya. Kemudian strawberry juga merah, dan raspberry juga merah. Sedangkan kiwi ini berwarna hijau ya. Kiwi itu berwarna hijau, jadi kiwi ini nggak pantas satu circle dengan warna merah buah-buah ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 19. Di sini ada Asmat, Betawi, Cut, Jawa, Dani. Kalau udah gini berarti, kalau udah kata ini berarti main suku ya. Ini berarti suku di Indonesia. Jawa, Dani, setelah kita search ini merupakan suku Indonesia, kemudian Betawi juga, dan Asmat juga. Ini tidak suku Indonesia ya, yang Cut ini suku dari Vietnam. Ini suku dari Vietnam. Oke, last soal, kita masuk ke soal nomor 20. Nomor 20 ini ada proyektor, kemudian telepon, kemudian radio, kemudian email, kemudian smartphone. Sebenarnya ini sulit ya. Kalau kira-kira jawabannya apa ya? Kira-kira yang tidak se-circle adalah ini ya, proyektor. Kenapa? Karena untuk yang lainnya, ini merupakan alat komunikasi, sedangkan proyektor ini merupakan alat untuk presentasi ya. Tapi apa ya, kalau menggunakan proyektor kan memang untuk berkomunikasi ya, untuk menunjukkan visual gitu. Menurut kalian yang soal 20 ini jawabannya gimana? Kalau aku sih yang A ya, proyektor. Tapi kalau kalian ada jawaban lain, tulis aja di kolom komentar. Untuk berikutnya saya akan membuat lagi video-video belajar seperti ini sebelum kita semua yang mendaftar BUMN menghadapi yang namanya tes kemampuan dasar. Oke, semoga kita sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Bye-bye.